Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Eka Putri dengan NIM 16036200072, mata kuliah Komunikasi Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan paparan yang berjudul Pencaksilat Indonesia mengalami kecurangan dari Panitia SEA Games 2021. Pesta olahraga multi-cabang terbesar di kawasan Asia Tenggara, SEA Games 2021 akhirnya resmi bergulir pada Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 lalu hingga tanggal 23 bulan Mei tahun 2022. Sebelumnya, ajang SEA Games 2021 ini sepertinya digelar tahun lalu. Namun, karena pandemi COVID-19 yang masih melanda negara tuan rumah Vietnam, membuat penelitiannya menundanya. Untungnya, setelah situasi dinilai lebih kondusif, panitia dan pihak-pihak terkait akhirnya memutuskan ajang ini bisa diselenggarakan pada tanggal 12 sampai 23 Mei tahun 2022. Edisi 2021 pun bukan kali pertama Vietnam ditunjuk sebagai tuan rumah pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya, mereka pernah menggelar hajatan SEA Games 2003 yang terpusat di kota Hanoi dan Ho Chi Minh City. SEA Games 2021 sendiri nantinya akan mempertandingkan 40 cabang olahraga dengan 536 nomor event. Salah satu cabang olahraga yang menjadi kontroversi di pertandingan adalah pencaksilat. Sempat ada wacana kalah cabang olahraga pencaksilat tak dipertandingkan di SEA Games 2021 meski sudah dimainkan pada SEA Games 2019. Namun pada akhirnya setelah ada lobby-lobby dari perwakilan Komite Olimpiade Indonesia atau disingkat KOI, cabang olahraga pencaksilat akhirnya masuk dalam daftar 40 cabur yang dipertandingkan. Pencaksilat kan akar budaya Indonesia dan negara serumpun Malaysia, Brunei, dan Singapura, tutur Komite Eksekutif KOI, Arlan dalam rilis pers. Vietnam juga cukup kuat sehingga sudah saatnya pencaksilat menjadi cabang yang dipertandingkan di setiap SEA Games. Sambungnya. Lantas, bagaimana implementasinya? Sayangnya tidak sesuai harapan. Pencaksilat yang notabene adalah olahraga asli Indonesia gagal menjadi andalan dalam mendulang emas seperti di SEA Games 2019 dan Asian Games 2018 lalu. Yang pertama itu adalah Indonesia menjadi musuh bersama. Tim pencaksilat Indonesia gagal panen emas di SEA Games 2021 setelah hanya mampu finish di ranking keempat klasemen akhir. Posisi tersebut diraih oleh tim pencaksilat Indonesia setelah mengamankan 3 medali perak pada disiplin tarung yang digelar Senin tanggal 16 bulan Mei tahun 2022. Medali itu diraih Khairuddin Mustaqim pada berat 50-55 kg putra, Muhammad Yasir Arafah pada berat 55-60 kg putra, dan Ronaldo Nino pada berat 80-85 kg putra, yang dipaksa mengakui keunggulan lawan mereka saat turun di partai final di Baek Tulun Sport Center, Hanoi. Sebab ia awalnya unggul dalam perolehan poin, bahkan status itu dijaganya hingga jelang 1 menit sebelum berakhirnya ronde ketiga. Akan tetapi, Mustaqim melakukan kesalahan dengan melepaskan tendangan tak sengaja yang mengenai leher Khairul dan membuatnya menjadi roboh serta mendapat penanganan medis. Hal tersebut membuat suasana berubah menjadi panas. Ketegangan melanda kedua tim hingga salah satu staf tim ofisial pencaksilat Indonesia merasa kesal dan melakukan protes yang berbuah kartu kuning. Berdasarkan pemutaran VAR, tampaknya hal itu tendangan ke arah leher memang terjadi. Padahal sesungguhnya menurut Kepala Pelatih Pencaksilat Indonesia Indro Catur Haryono, saat Mustaqim menendang justru lawan memanfaatkan momen itu menenduk sehingga kaki seolah-olah mendarat ke pipi. Sempat tertunda, pertarungan kembali dilanjutkan, tetapi Mustaqim mendapatkan pengurangan 10 poin karena aksinya tadi. Hasil pertandingan dan keputusan kontroversial juri di partai final tersebut membuat tim pencaksilat Indonesia kesal dan merasa dirugikan. Jadi
Mustaqim ada 3 poin diberikan. Pertama, jatuh yang tidak disahkan harusnya mendapatkan 3 poin, lalu diberi peringatan yang tidak perlu, serta pengurangan poin yang harusnya 5 jadi 10 poin, kata Indra Cipto dalam rilis tim CDM Indonesia. Kekecewaan Indro makin bertambah karena kejadian serupa juga dialami anak latihnya Yasir yang bertemu pesilat Singapura Muhammad Hazim. Yasir yang sudah unggul hingga ronde ketiga ini melakukan tendangan ke kepala lawan hingga terkapar. Akibatnya, wasit langsung memberikan Yasir didiskualifikasi tanpa adanya technical review dari VAR. Yang kedua ada layangkan protes. Nah, terkait kontroversial dalam pertandingan silat itu, tim Indonesia sudah melayangkan protes secara resmi ke Komite Pertandingan Cabang Olahraga Pencaksilat SEA Games Vietnam, khusus untuk laga Mustaqim melawan atlet Malaysia. Sementara untuk laga Yasir Arafah, hal itu tidak dilakukan karena tim pelatih Indonesia menilai akan sulit dimenangkan, mengingat lawan ditandu keluar lapangan. Jika kita kalah, kita bilang ya kalah, kita sportif. Tapi ini kalah karena ada keberpihakan. Kita ngomong itu saja, tidak ada unsur membela diri. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi yang jelas kami punya rekaman videonya semua, kata Indro. Tak hanya satu laga itu, sebelumnya kontingen Indonesia juga sempat melayangkan protes atas atlet Iqbal Chandra Pratama. Pesilat peraih medali emas Asian Games 2018 itu yang turun pada babak penyisihan kelas pada berat 70-72 kg secara terus-menerus terkejar oleh lawan walau sudah unggul 20 poin. Indonesia menilai lawan tak melakukan gerakan berarti sepertinya masuknya pukulan dan tendangan. Akan tetapi menjadi janggal karena selalu mendapatkan penambahan poin dari juri. Terkait pertandingan Iqbal ini, Indonesia juga melayangkan protes namun keputusannya menyatakan bahwa poin tersebut tidak dapat dianulir. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.